Jadi fase 2A itu adalah lanjutan pembangunan MRT Jakarta dari fase 1 yang berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian kita lanjutkan menuju kota. Ini 5,8 hampir 6 kilo untuk jalur selatan utara. Nah, progres sampai dengan Januari 2024 ini awal tahun, secara keseluruhan, secara overall kita selesai di 30% secara overall. Tapi pembangunannya kita bagi menjadi tiga pembangunan konstruksi tadi. Yang kita namakan dengan CP201, Kotak Paket 201 itu dari Bundaran HI sampai dengan Harmoni. Ini selesai 69% by Januari 2024. Kemudian 202, CP202 itu dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar. Ini selesai 24%. Dan fase ketiga dari CP203 yaitu dari Mangga Besar menuju kota. Ini kita sudah selesaikan 45%. Oh, malah dari Mangga Besar ke kota lebih dulu. Karena duluan. 40%. Oh, ya, yang belakangan adalah CP202 dari Harmoni menuju Mangga Besar. Nah, ini progresnya. Namun demikian terowongan kita sudah sampai dari Bundaran HI menuju Harmoni. Dua-duanya kita sudah tersambung. Semuanya sudah tersambung. Kemudian target operasi yang akan kita raih itu dari Bundaran HI sampai dengan Harmoni kita akan selesaikan target operasi di 2027 insya Allah. Berarti sudah mulai 2007 sudah mulai mengangkut penumpang gitu ya Pak ya? Operasi. Oke, ya. Operasi. Kemudian selanjutnya dari sampai Bundaran HI sampai dengan kota kita insya Allah kita akan lakukan operasi di tahun 2029. Oke, jadi itu targetnya ya Pak ya dalam hal ini. Kita. Pak, sedikit kinerjanya Pak mungkin untuk MRT yang sekarang sudah beroperasi selama 2023 kemarin seperti apa Pak? Dari segi penumpang yang diangkut, bagaimana kira-kira receptionnya selama ini? Silakan dari Pak Tuhyat. Ya, selama tahun 2023 kita sudah melayani penumpang atau mengangkut penumpang 33,5 juta penumpang. 33,5 juta penumpang atau kita rata-ratakan per hari itu 91.000 penumpang per hari. Sehari 91.000 rata-rata. Ini jauh lebih besar dari target yang ditargetkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta 70.000 penumpang per hari. Padahal itu masih fase 1 ya Pak? Masih fase 1 hanya Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia. Oke. 13 stasiun. Nah, kemudian tapi not necessarily ini over capacity kan Pak, walaupun lebih dari target 71.000 itu tadi. Tidak, satu gerbong, karena satu transit itu 6 gerbong, satu gerbong itu kita bisa mengangkut 250 orang. Kemudian target kita pada saat nanti terjadi selesai operasi kita dari Lebak Bulus sampai dengan kota, itu kita akan capai penumpang per hari kurang lebih sekitar 550 penumpang per hari. 550.000 orang, bayangkan ya Pak ya, dan ini tentunya dengan yang jalur yang semakin panjang dan semakin banyak lagi penumpang yang diangkut, ini akan berdampak langsung ya Pak mungkin untuk kemacetan dan juga mobilitas masyarakat Jakarta yang jauh lebih baik ya Pak. Betul, itu jauh lebih signifikan impact-nya untuk kita melakukan perpanjangan dari selatan utara, belum lagi nanti kita selesaikan nanti timur ke barat. Oke, roadmap-nya seperti apa sih Pak? Nanti kan ini ada fase 1, nanti fase 2A, lalu juga ada 2B berikutnya. Tapi roadmap secara keseluruhan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah tuh seperti apa Pak untuk MRT Jakarta? Sesuai rencana induk transportasi Jakarta, itu kita selatan utara untuk MRT, saya bicara untuk MRT itu adalah selatan utara. Selatan utara itu mulai dari Lebak Bulus sampai dengan Ancol. Lebak Bulus sampai Ancol. Ancol Barat. Jadi fase 1 itu adalah Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian fase 2 itu dibagi dua. Fase 2A itu dari Bundaran HI sampai dengan kota. Kemudian 2B-nya melanjutkan dari kota sampai dengan Ancol Barat. Itu kurang lebih sekitar 12 ditambah 16 kilo, 28 kilo. 28 kilo, ya, itu dari utara, selatan ke utara. Kemudian ada roadmap kita untuk timur barat. Sebetulnya timur barat ini adalah Cikarang Balaraja. 87 kilo, ya meliputi 3 provinsi. Wow. Namun kita akan coba dari Cikarang ya Pak berarti. Cikarang ke Balaraja. Itu desain yang sudah dilakukan. Namun kita akan coba selesaikan wilayah Jakartanya dulu. Yaitu dari Medan Satria sampai dengan Kembangan. Nah, insya Allah Mbak Ade, untuk East West Line ya, ini namanya East West Line. Wilayah Jakarta dari Medan Satria sampai dengan Tomang. Itu kita akan lakukan pembangunan pertama groundbreaking tahun ini.
Oke, luar biasa Pak. Iswasnya sudah mulai groundbreaking nih ya Pak, berarti Insya Allah di tahun tahun ini ya ini. Pak ya. Ya. Oke, jadi memang there's a lot of things to do nih Pak ya untuk MRT Jakarta Pak ya, dari South to North sama East West Line ini paralel, ada banyak pembangunan ya Pak ya, yang akan segera juga kita akan nikmati bersama nanti pada tahun 2027 ya untuk 2A sendiri, dan juga 2B di 2B itu dari kota ke Ancol. Ancol. Itu kurang lebih sekitar 2032 sudah selesai. Oke, baik. Pak Tuhiat, lalu bagaimana kinerjanya MRT sendiri dari segi finansial, revenue yang didapatkan dari pendapatan tiket dan lain-lain? Kita ada 3 pendapatan, stream pendapatan ya. Pendapatan pertama adalah pendapatan yang berasal dari tiket penumpang, dari ridership. Kemudian pendapatan kedua datang dari adalah non-fare box namanya. Ini dari bisnis di luar tiket. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan dari PSU. Nah, pendapatan non-fare box sendiri itu datang dari beberapa hal. Ada naming right, antara ada retail, kemudian ada telecommunication, kemudian ada hal-hal lain yang di luar tiket tadi. Nah, contoh misalnya yang stasiun nama perusahaan ini tuh jatuhnya kemana tuh Pak? Nah, Fare box. itu namanya pendapatan non-fare box. Oh, non-fare box. Non-fare box. Nah, pendapatan non-fare box itu rata-rata menghasilkan 3 kali dari pendapatan fare box. Jadi kalau pendapatan fare box-nya 10, pendapatan non-fare box-nya itu 30. Nah, kira-kira seperti itu. Ini terbesar memang datang dari advertisement dan naming right. Naming right kita ada 13 stasiun di bundaran Hotel Indonesia sampai dengan Lebak Bulus. Dari 13 stasiun itu 7 kita sudah mendapatkan naming right. Lebak Bulus Grab, kemudian Fatmawati Indomaret, Blok MBCA karena dekat rumah saya. Ya, Blok MBCA, kemudian Istora Senayan Mastercard, Istora Mandiri, kemudian Setiabudi Astra dan Dukatas BNI. Ini non fare box nih ya Pak ya? Non fare box. Dan itu pendapatannya 3 kali lipat dibandingkan fare box. Rata-rata 3 kali berbanding dengan fare box. Oke. Jadi ada 3 lini pendapatan Pak, berarti dari tiket ya Pak ya, non fare box, sama PSU. Kalau PSU memang kewajiban pemerintah untuk penumpang. Jadi seperti apa tuh Pak, bisa dijelaskan? Jadi contohnya begini, yang paling mudah adalah dari Lebak Bulus sampai dengan bundaran Hotel Indonesia, itu sebetulnya secara kos pembangunan MRT itu penumpang harus membayar 31.000. Tetapi apa yang terjadi sekarang, penumpang hanya membayar 14.000 kan. Sisanya siapa? Itu yang membiayai adalah penumpang, itu dibiayai oleh subsidinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi itu ada pendapatan, ada porsi-porsi itu tadi yang seperti disampaikan PSO itu tadi ya Pak ya.